Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi kataba alaina siyama linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal kiram shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah syam, qiyam dan juga berbagai aktivitas Ramadan 1444 Hijriah. Kesehatan yang bisa jadi menurut kita biasa-biasa saja karena setiap hari kita sehat. Baru terasa nikmatnya ketika sehat itu dicabut dari kita, sekalipun sedikit saja. Untuk itu sebelum syukur itu terlambat, kita syukur atas nikmat karunia yang tiada tara sekalipun seringkali kita alpa. Momentum malam hari ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang sudah kita laksanakan, dari tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam aktivitas puasa Ramadan kita. Puasa Ramadan merupakan ibadah mahdoh, iya. Karena dia ibadah mahdoh, maka tata caranya harus mengikuti oleh tuntunan syariah, tidak boleh mengkreasinya, sekalipun dengan niat yang baik. Dalam aktivitas ibadah mahdoh selalu ada hikmah yang bersifat personal dan bersifat sosial. Salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah melahirkan kesehatan dan juga menggerakkan secara sosial dan juga ekonomi. Terlebih di kalangan anak-anak muda hari ini. Tren untuk kumpul-kumpul di berbagai tempat untuk kepentingan kulineri, untuk kepentingan hangout, untuk kepentingan hanya sekedar kongko dan juga diskusi. Salah satu pilihannya adalah di kafe dan juga di tempat-tempat kuliner. Dan itu tidak hanya anak muda, tetapi bisa jadi hadirin hadirat shaimin shaimat ini menjadi salah satu pelakunya. Sekalipun itu hanya sekedar untuk kepentingan rekreatif, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan menyenangkan anak, untuk kepentingan menyenangkan orang tua. Kita pilih menu-menu yang baru. Terlebih di dalam teknologi pangan yang sekarang sangat pesat. Banyak sekali menu-menu makanan yang kadang kita nggak tahu, namanya saja nggak tahu, apalagi komposisinya. Dan kita biasanya penasaran, gitu Bu ya? Gitu apa gitu? Saya sebelum kesini tadi dari Surabaya. Kemudian terbang sampai Surabaya sore hari, kemudian saya berbuka di satu resto penuh. Padahal nih baru malam keberapa? Malam kelima. Penuh
Ibu-ibu sudah ngajak bapaknya, ngajak anaknya untuk berbuka di luar. Salahkah itu? Tidak. Itu justru kesempatan untuk merekatkan tali kekerabatan. Yang bisa jadi selama ini tidak cukup waktu untuk kepentingan bercengkerama, untuk kepentingan bersama-sama dengan seluruh elemen keluarga. Dengan demikian puasa Ramadan melalui instrumen buka bersama, tarawih bersama, sahur bersama, itu menjadi salah satu instrumen untuk merekatkan tali kekeluargaan dan juga tali kekerabatan yang selama ini bisa jadi longgar karena kesibukan masing-masing. Jadi kalau di dalam hadis baginda Rasulullah SAW ada tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Wal barokatu ma'al jamaah. Sementara keberkahan itu bisa muncul jika dilakukan dengan bersama-sama. Dengan kita buka bersama keluarga, tarawih hari ini bersama anak, bersama istri, bersama ayah, bersama tetangga, bersama teman, akan muncul silaturahim. Tetapi, nah ini tetapinya, begitu kita masuk untuk kepentingan medium silaturahim melalui jamuan makan, melalui restoran, melalui kafe, melalui tempat-tempat kulineri, satu hal yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya melalui momentum ibadah Ramadan. Ingat, puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari apa yang kita konsumsi. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama tentu yang terkait dengan kehalalan dan juga ketoyibannya. Bagaimana mungkin kita mengenali itu halal atau haram sementara namanya saja kita nggak tahu. Resto Jepang, resto China, resto Thailand dan lain sebagainya. Kalau dulu kita waktu masih kecil, pada saat sekolah mau rekreasi ke suatu tempat, misalnya ke Bali misalnya, kita diwanti-wanti sama kedua orang tua bawa bekal. Karena di situ bisa jadi nanti menunya nggak halal. Sekalipun menu sapi, menu ayam, tapi kalau disembelih secara tidak syar'i ya tidak halal. Maka hati-hati. Hari ini jauh lebih kompleks daripada waktu kita kecil dulu. Karena apa? Karena pertukaran barang dan jasa, pergerakan menu makanan dari satu tempat ke tempat yang lain nyaris tanpa batas. Menu makanan hari ini yang dimasak di Thailand, yang dimasak di China, esok hari, esok lusa bisa ada di meja makan kita. Borderless. Nah, apa itu borderless? Nyaris nggak ada batasnya. Bahkan kita bisa pakai GoFood, bisa pakai apa PO-nya. Ada orang pergi, kita di WA mau PO ini enggak? Dengan mudah bisa masuk. Bisa menu makanan siap saji, bisa menu makanan yang sasetan, yang menu masak yang kemudian kita masak di meja makan kita. Dan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Rasulullah SAW menegaskan, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Yang halal itu jelas banget. Kalau singkong itu halal, jelas singkong itu halal. Apalagi singkongnya direbus, disajikan pas lapar-lapar, masih hangat, ditambah teh panas. Ya Allah, nikmatnya. Ternyata nikmat itu nggak harus mahal, gitu Bu ya. Bu, nikmat itu harus mahal apa enggak? Nikmat itu pas-pasan.
pas lapar, pas ada, pas pengen, pas dateng. Apalagi sudah ditambah menu makanannya, tambah amplopnya tebal lagi, itu nikmatnya luar biasa. Halal jelas, yang haram juga jelas, dijelaskan secara eksplisit melalui an-nas Al-Quran dan juga an-nas As-Sunnah. Tetapi di antara keduanya ada yang remeng-remeng, umurun mustabihat, sesuatu yang nggak jelas nih. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, la ya'lamuhunna yang tidak tahu terhadap yang syubuhat, katsirun kebanyakan minan nasi dari orang. Kebanyakan kita ini nggak ngerti apakah menu resto yang nggak ada identitas halal atau haramnya itu halal atau haram. Begitu menu disajikan ini bebas pork, bebas alkohol, belum tentu itu halal. Bisa jadi menunya adalah menu sapi, bagaimana penyembelihannya secara syar'i atau tidak. Begitu menu ikan, bagaimana cara memasaknya, apakah dicampur dengan khamr atau tidak. Terlebih dalam konteks teknologi rekayasa pangan, ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memperluas wilayah yang remeng-remeng tadi. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang tahu. Kebanyakan kita nggak tahu. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, ada sedikit orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Siapa itu? Ya ahli zawil ilmi, yang memiliki ilmu di bidang teknologi pangan, ilmu di bidang rekayasa pangan, ilmu di bidang biologi, yang kemudian diadministrasikan oleh negara melalui auditor. Ada proses pemeriksaan halalnya, ada proses sertifikasi halalnya. Maka ketika kita menjadi orang awam terkait dengan komposisi pangan, kita taklid, kita ngikut saja kepada ulama. Nah, ini satu hal. Kita pastikan menu yang halal sekalipun restorannya enak. Sekalipun enak tapi harus dipastikan halal. Jadi memang kita disuruh untuk makan enak dan halal. Jadi halal dan toyib. Toyib itu enak, tetapi tidak semua yang halal boleh kita makan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana etos puasa itu berkontribusi di dalam kesehatan, salah satunya dengan menjaga menu makanan. Dan itu diingatkan, betapa banyak orang sakit karena faktor utamanya karena nggak mampu menjaga perut dan juga apa yang dikonsumsi, apa yang masuk di dalam perut. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa nantahi qabla an nashba. Kami komunitas muslim adalah kelompok yang nggak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu etos keagamaan. Dan di dalam ayat Al-Quran, kulu washrobu wala tusrifu, makan minum silahkan, tapi jangan berlebihan. Apa itu al-israf? Ayakula malayahillu lahu, makan yang enggak halal, atau ayakula mayahillu fauqa al-hajah, fauqa al-qasdi, makan yang halal tapi melebihi kadar kebutuhan. Dan di dalam hadis sahih kita diajarkan bihasbi mri'in atau bihasbi ibni Adam, cukuplah bagi seseorang jika memang harus makan sulusan, sepertiga lita'amihi untuk kepentingan makannya, wa sulusan dan sepertiganya lisyarobihi untuk minumnya, tempat minuman, tempat air putih, wa sulusan linafasi, sepertiganya untuk nafasnya.
Jadi jangan semua yang disajikan itu kita lapar mata, semua kita hantam saja begitu azan maghrib tiba. Itulah etos yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikutinya, maka nggak perlu lagi diet bayar mahal. Dietnya Nabi ya begini. Nah, saya bisa ngomong begitu karena posisi saya langsing. Jadi kalau posisi gemuk saya nggak bisa ngomong begitu. Jadi saya bisa membuktikan itu nggak perlu diet-diet yang bayar mahal, kemudian keto dan sejenisnya itu. Hanya dengan cara baginda Rasulullah SAW makan pas lapar, berhenti sebelum kenyang. Itulah etos puasa yang melahirkan kesehatan, dan itu adalah faidah dalam kita menjalankan ibadah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.